Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita untuk kelas 10 akan mempelajari yaitu karya seni rupa. Pada bab 1 ini, karya seni rupa. Di lingkungan kita, di rumah kita terkadang banyak hal-hal yang memang terbuat dari hasil karya. Salah satunya yaitu dari hasil karya seni rupa, seperti halnya keset, asbak, pot bunga, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini dalam karya seni rupa itu ada yang bersifat dua dimensi. Macam-macam seni rupa dua dimensi, yaitu ada karya seni rupa dua dimensi murni dan karya dua dimensi terapan. Kalau seandainya yang dua dimensi murni, di situ merupakan karya seni yang tidak memperhatikan unsur praktis atau unsur kegunaannya. Nah, sedangkan yang terapan lebih memperhatikan kepada unsur guna atau unsur kegunaan. Unsur-unsur dan prinsip-prinsip karya seni rupa, yang pertama yaitu ada titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, dan juga ada ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Maka unsur-unsur yang ada pada karya seni rupa harus diperhatikan. Selain unsur yang ada, maka yang diperlukan seperti halnya prinsip-prinsip dalam seni rupa. Prinsip dalam seni rupa seperti halnya perlunya adanya kesatuan, harus adanya keseimbangan, baik merupakan unsur warnanya atau yang lainnya. Keseimbangan yaitu keseimbangan terpusat atau tersentral. Yang ketiganya, prinsip yang ketiga adalah irama. Bagaimana diusahakan lewat menyusun unsur-unsur yang ada dan berdekatan dengan keselarasan warna itu dapat diambil. Ya, yang ketiga yaitu keselarasan. Yang keempatnya keselarasan. Yang kelima adalah dominasi. Bagaimana dominasi, yaitu yang disebut dengan desain dominasi sharing, yang juga disebut yaitu tentang interest, ya, atau focal point atau cultural. Ya, di situ. Maka prinsip-prinsip dalam seni rupa ini harus diperhatikan. Sedangkan dalam berkarya seni rupa, banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Medium dan bahan karya seni rupanya, alat berkarya seni rupanya, juga teknik bagaimana kita berkarya seni rupa. Ya. Medianya bisa menggunakan kertas, papan, kanvas, atau yang lainnya. Sedangkan alat-alat yang digunakan seperti pensil, konte, pastel, atau drawing pen. Mungkin juga kita menggunakan spidol. Atau waktu kita di SD dulu kita menggunakan cat air. Itu merupakan alat atau bahan untuk berkarya seni rupa. Ada juga banyak hal seperti kuas, palet. Bahkan ada yang dengan menggunakan komputer. Anak-anakku sekalian, teknik berkarya seni rupa itu macam-macam. Ada yang menggunakan dengan teknik plakat, ada juga dengan teknik kolase. Yang mana kolase itu merupakan teknik melukis dengan cara memotong kertas, ya, yang kemudian ditempelkan pada sebuah objek tertentu. Atau dengan teknik 3M, yaitu melipat, menggunting, dan merekat, yaitu teknik manipulasi lembaran-lembaran kertas yang dirangkai. Ada juga teknik transparan, yaitu teknik yang dipakai ketika menggambar atau melukis. Ada juga teknik akuarel, sapuan basah, ya, dengan sapuan yang ringan. Teknik pointillis, yaitu menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik, itu namanya pointillis. Banyaknya titik-titik yang kita buat, maka akan menghasilkan yang namanya gambar. Ada juga teknik mengarsir.
yaitu diarsir dengan cara menggoreskan. Ya, yang ketiga, yang selanjutnya yaitu teknik linear. Teknik menggambar objek dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan. Ada juga proses, bagaimana kita memproses, bagaimana proses karya seni rupa itu baik. Jadi ada kaidah-kaidah komposisi, yaitu kesatuan dapat digolongkan menjadi tiga tipe. Ada statistik, dinamistik, sama satu lagi yaitu metastatistik. Ya, terus adanya keseimbangan. Nah, karya-karya seni rupa yang ada di lingkungan kita seperti halnya kain batik kita, taplak meja kita, atau yang lainnya, itu merupakan salah satu contoh dari hasil karya dua dimensi. Selanjutnya yaitu bagaimana berkarya seni rupa tiga dimensi, yang mana ketika kita dengan tiga dimensi itu bisa melihat hasil dari tiga dimensi itu dari segala arah. Dia memiliki panjang, memiliki lebar, dan memiliki tinggi, sehingga benda hasil karya tiga dimensi dapat dilihat dari segala arah. Sama seperti halnya dengan dua dimensi. Hasil karya tiga dimensi pun dapat dilakukan dengan digolongkan menjadi dua. Yang pertama, karya seni rupa tiga dimensi murni. Yang kedua, karya tiga dimensi terapan. Tidak beda dengan dua dimensi. Ya, ketika dia itu tiga dimensi murni, maka pada saat itu hanya mementingkan keindahan. Sedangkan yang terapan cenderung akan dijadikan fungsional. Ya, jadi seni terapan, yang dikatakan seni terapan itu yaitu karya seni yang memang tujuannya fungsional atau useful art atau functional art. Nilai estetika karya seni rupa tiga dimensi itu, baik itu dengan keindahannya atau nilai estetikanya, itu dapat bersifat objektif dan dapat bersifat subjektif. Banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana proses tiga dimensi sama seperti halnya proses dua dimensi, yang mana dia diperlukan alat, bahan, dan juga teknik bagaimana cara membuatnya. Itu proses tahapan-tahapan dalam berkarya seni rupa tiga dimensi, yaitu mencari ide yang pertama. Setelah ide itu kita dapat, gagasan itu berkarya kita dapat, barulah kita menguasai alat dan bahan yang untuk berkarya. Setelah itu baru kita menuangkan ide-ide kita, menuangkan gagasan-gagasan kita ke dalam sebuah sketsa. Setelah itu sketsa itu kita pindahkan ke dalam media berkarya, yang akhirnya kita mempresentasikan hasil karya kita. Nah, demikianlah uraian rangkaian karya seni rupa untuk kelas 10 bab pertama, yang dengan judul berkarya seni rupa. Maka untuk itu, silakan sebagai tanda bukti bahwa kalian telah mendengarkan, telah melihat hasil karya atau materi bab 1 ini, like YouTube ini. Dan jangan lupa subscribe juga dari YouTube yang ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.